RW-nya atau ke kader Dasawisma, Jumantik, atau kader Posyandunya. Karena nanti kita sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk menyebarkan kuesionernya nantinya. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, kita berikan kepada Kak Dian, Mbak Dian selaku penanggung jawab SMD FMD dan penanggung jawab usaha kesehatan masyarakat di Puskesmas Kelurahan Ujung Menteng. Kepada Mbak Dian Naya, saya persilahkan waktu dan layarnya. Baik, terima kasih Dr. Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Diana ya. Pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memaparkan sedikit mengenai tugas dan kewajiban kita sebagai petugas kesehatan, juga Bapak Ibu sebagai masyarakat dalam mensukseskan kegiatan pemerintah, yaitu survei mawas diri yang pada siang hari ini akan kami paparkan. Terlihat Bapak Ibu PowerPoint saya? Sudah, Kak Dian. Baik. Mohon izin kepada Bapak Lurah, Dr. Wiwi, dan Dr. Resti, sedikit saya paparkan mengenai survei mawas diri atau SMD. Sepertinya nggak bisa kayak ini ya. Nah, kenapa sih kok Ujung Menteng ngerjain selalu melakukan SMD setiap tahunnya? Apa dasarnya? Jadi memang sebenarnya kita melaksanakan kegiatan SMD setiap tahun ini, Bu, ada dasar ya. Berdasarkan yang pertama dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi bahwa setiap orang itu berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing. Kemudian juga berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pengembangan desa, dan yang terakhir Permenkes nomor 8 tahun 2019 juga tentang pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan wilayahnya. Nah, apa itu survei mawas diri? Survei mawas diri itu adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader, tokoh masyarakat setempat di bawah bimbingan kepala desa, kelurahan, petugas kesehatan bidan di desa tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Tentunya kita sudah melakukan urutan prioritas penanganannya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab masalah kesehatan tersebut, termasuk perilaku beresiko, non-perilaku lingkungan, dan kebijakan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, kita pengen tahu potensi yang dimiliki masyarakat desa kelurahan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, apa sih manfaat dilakukannya SMD? Yang pertama, masyarakat sadar akan adanya masalah, mengetahui besarnya masalah, menggali sumber daya yang ada atau yang dimiliki sebuah desa. Dasar untuk menyusun pemecahan masalah. Nah, ini manfaat SMD, Bapak Ibu. Nah, lalu bentuknya seperti apa? Pasti Bapak Ibu sudah tahu, karena setiap tahun kita sudah melakukannya. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi pertama-tama kita akan melakukan merumuskan dulu masalah-masalah yang ada di wilayah Bapak Ibu. Contoh nih, di satu wilayah ada masalah diare, hipertensi, diabetes, ya, ada ASI eksklusifnya rendah, merokok, kecelakaan kerja, dan lain-lain sesuai dengan wilayah Bapak Ibu. Kemudian dari data-data masalah ini, kita akan menentukan prioritas masalah yang akan kita melakukan pelaksanaan kesehatannya. Jadi kita tentukan dulu prioritas masalahnya melalui metode USG, ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi kita memberikan penilaian terhadap masalah ini dari poin 1 sampai 5. Tentunya 1 itu sangat kecil dan 5 tentunya poinnya yang sangat besar. Berdasarkan apa? Nah, ini. Jadi yang pertama, keterdesakan, seberapa mendesak permasalahan itu untuk segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua, serius. Seberapa serius permasalahan itu untuk segera diselesaikan. Dan G, yaitu perkembangan, seberapa memungkinkan permasalahan itu menjadi berkembang dan memburuk jika tidak segera dilaksanakan. Nah, ketika kita sudah menilai masing-masing permasalahan, lalu kita tentukan prioritasnya, disitulah kita akan mengambil permasalahan-permasalahan yang memang betul-betul kita bisa selesaikan. Tentunya kita juga harus melihat apa yang dimiliki oleh wilayah. Jadi
Misalnya ada faktor penyebab, faktor resikonya ada atau tidak, ya perilakunya bagaimana, non perilakunya bagaimana, kebijakannya seperti apa, dan potensi-potensi apa yang ada dimiliki di masyarakat. Misalnya cukup berat untuk diselesaikan, ya berarti jangan kita jadikan sebagai permasalahan prioritas ya Bu. Jadi permasalahan prioritas adalah permasalahan yang harus segera kita selesaikan dan juga di wilayah ini memiliki potensi agar bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan selesai. Nah, setelah kita nanti menyelesaikan SMD, nanti ke depannya sedikit aja saya paparkan mengenai MMD. Jadi nanti kita akan juga musyawarah di antara kita semua, akan musyawarah mana nih yang masalah akan kita selesaikan gitu. Jadi apa sih MMK, sedikit menyosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri, kemudian menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani, menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan melalui UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat, memetakan data, informasi potensi dan sumber daya di desa atau kelurahan, menggalang partisipasi warga desa atau kelurahan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti ini kita bikin sasarannya siapa, penyebab masalahnya apa, tujuannya apa, strategi intervensinya apa, dan kegiatannya, indikatornya. Nanti ini akan kita perdalam ketika kita akan melakukan MMK ya Bu. Nah ini juga mungkin masih dilema juga, apakah kita mau melakukan tatap muka atau melalui Zoom daring lagi. Nah ini dikembalikan kepada wilayah masing-masing. Nanti boleh juga Bapak Ibu memberikan pendapat, Bapak Ibu maunya bagaimana? Mau kita nanti musyawarah menentukan prioritas masalahnya melalui Zoom daring atau tatap muka? Mungkin kita akan laksanakan seperti waktu-waktu sebelumnya di RPetra, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini linknya, Bapak Ibu dimohon untuk mencatat link ini, nanti kita akan share juga ke Bapak Ibu. Jadi melalui link inilah, Bapak Ibu boleh memberikan, men-share masalah-masalah yang ada di wilayah Bapak Ibu ya, nanti dengan memilih permasalahan yang ada di option-option yang akan kami sematkan di situ. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Waktu pelaksanaannya itu dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 18 Desember, karena di atas tanggal 18 Desember kami akan mengolah data Bapak Ibu tersebut. Nah, ini nanti ketika ini link yang akan Bapak Ibu buka melalui yang tadi yang ini ya. Nah, ini isinya ya Bapak Ibu, nanti mohon diisi nama responden, nomor handphone, nama kepala keluarga gitu. Banyak banget pertanyaannya Bapak Ibu ya. Nah ini target sasarannya. Berapa untuk wilayah Ujung Menteng? Ini ada di bawah ya Bapak Ibu. Jadi kita itu dari taksiran jumlah penduduk 37.000 melalui rumus sampel dengan rumus ini, Plovin, diharapkan kita bisa memberikan sampel sebanyak 395, tapi kita bulatkan saja menjadi 400 orang ya Bapak Ibu, yang terdiri dari ya tentu selain tokoh masyarakat juga masyarakatnya sendiri yang harus mengisi. Nah, ini tadinya sasaran masyarakatnya kita mau mengajukan RW 1 sampai dengan RW 8 dengan perkiraan bahwa RW 9 RW 10 bahwa RW 9 sampai dengan RW 10 itu tidak ada permasalahan. Namun kembali lagi ke Bapak Ibu, apakah RW 9 dan RW 10 bersedia dilakukan SMD? Kalau memang bersedia, berarti nanti ketika kegiatan MMK, Bapak Ibu harus ikut gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Bapak Ibu. Kemudian, dikarenakan target kita dalam satu kelurahan adalah 400, kalau kita hanya 8 RW, itu satu RW itu 50 orang. Namun kalau memang kita mau bersedia ada 10 RW, kita mau selesaikan masalahnya, ya pasti nanti akan berkurang juga sasaran masyarakat di tiap RW-nya. Demikian Bapak Ibu,